Bismillahirrahmanirrahim. Arwasipun nggih punika bagaimana Allah akan dijab oleh sesuatu. Bagaimana Allah akan dijab oleh sesuatu padahal Allah itu tampak di dalam tiap-tiap sesuatu. Bagaimana Allah dijab oleh sesuatu padahal Allah tampak di dalam tiap-tiap sesuatu. Allah tampak di dalam tiap-tiap sesuatu dengan zatnya. Seperti halnya yang telah diucapkan oleh ahli zuhud. Atau Allah tampak di dalam tiap-tiap sesuatu dengan kebagusan sifat dan asma'nya. Seperti halnya yang diucapkan oleh ahli hijab. Maka tiap-tiap sesuatu itu merupakan tempat tampaknya Allah. Maka tiap-tiap sesuatu itu merupakan tempat tampaknya makna asma'nya Allah, makna nama-nama Allah, yang mana nama-nama itu merupakan perincian dari sifat-sifat Allah, perincian dari makna sifat-sifat Allah. Maka tampak di dalam ahli kemuliaan, adanya Allah itu adalah zat yang maha memuliakan. Ketika di dalam sesuatu yang mulia, maka tampak diri Allah itu maha memuliakan. Dan di dalam ahli kehinaan, maka nampaklah bahwa Allah itu mempunyai sifat, mempunyai asma, maha menghinakan. Di dalam ahli kehinaan tampak bahwa Allah itu maha menghinakan. Dan di dalam kehidupan tampak bahwa Allah itu maha menghidupkan. Dan ketika mencabut ruh, maka tampaklah bahwa asma Allah itu zat yang maha mematikan. Dan ketika dalam memberi, tampaklah bahwa asma Allah itu adalah zat yang maha memberi. Dan ketika mencegah, maka tampaklah bahwa asma Allah itu adalah zat yang maha mencegah. Dan ketika berlimpahnya karunia anugerah, maka tampaklah bahwa Allah itu maha dermawan. Dan ketika terkabulnya suatu doa, ketika mengabulkan suatu doa, maka tampaklah bahwa Allah itu adalah zat yang maha mengabulkan doa. Dan ketika memberi suatu bahaya dan mencabut suatu manfaat, maka tampaklah bahwa Allah itu mempunyai nama zat yang maha memberi bahaya dan zat yang maha memberi manfaat dan lain-lain. Yuk, terjemahan dulu. Lalu dijelaskan bahwa Allah itu tidak bisa dijab oleh sesuatu, karena Allah itu tampak di dalam tiap-tiap sesuatu. Allah tampak di dalam tiap-tiap sesuatu dengan zatnya, seperti halnya yang diucapkan oleh ahli musyahadah. Terus beliau ahli musyahadah itu memandang Allah di dalam tiap-tiap sesuatu, memandang dengan zatnya. Karena satu musyahadah itu sangat bahas. Sedangkan bagi ahli hijab, mereka ahli hijab itu memandang Allah juga. Bagi ahli hijab, mereka memandang Allah dalam tiap-tiap sesuatu. Tapi mereka ahli hijab itu bukan memandang zat Allah, tapi memandang asma dan sifat-sifat bagusnya Allah. Bagi ahli hijab, mereka itu memandang asma dan sifat kebaikan Allah. Terus penilaiannya ahli hijab tentang Allah itu sesuai dengan apa yang dilihatnya. Ketika ahli hijab ini melihat suatu kemuliaan, tiang itu ahli hijab itu menyadari bahwa Allah itu maha memuliakan. Ketika ahli hijab itu melihat seseorang sing kaya atau sugih, masuk tenggelane, tiang itu ahli hijab itu menyadari bahwa Allah itu maha mengkayakan. Ketika misal kita ingin nyambut amal, waktu rezeki, lan kita menyadari bahwa rezeki ini merupakan suatu
pemberian dari Allah, dan berikut kita menyadari bahwa asma Allah itu zat yang maha memberi rezeki lancar tunggalannya. Ketika kita mau kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Nabi Ibrahim, ketika dibakar atau niku bukan apa-apa, dan berikut kita melihat bahwa sifat Allah, asma Allah niku merupakan zat yang memberi bahaya dan zat yang memberi manfaat. Jadi pandangan pun ahli hijab, penilaian ahli hijab tentang Allah itu sesuai dengan pandangan pun ahli hijab, prasangkaan ahli hijab tentang Allah. Contoh misal ketika kita dicaci maki, ketika misal kita dilakukan tiang. Contoh misal kita lagi senangnya dilakukan tiang, kulit tiang, atau sebagai tiang, dilakukan tiang. Senangnya kalau sengaja, mantan itu enten tiang ini di lain waktu enten tiang ini dilakukan gitu. Kita dilakukan tiang itu. Lah, pandangan kita tentang Allah, penilaian kita tentang Allah sesuai dengan perasaan kita tentang Allah, sesuai dengan haliah batin kita. Yen, napa namanya ketika kita dicaci maki kali yang itu, maka kita menyadari bahwa cacian dan makian itu merupakan balasan saking Allah. Karena kita sering mencaci maki, sering miloakan tiang, maka itu yang tiang itu miloakan kita menyadari bahwa itu adalah balasan saking Allah. Maka tentu kita menyadari bahwa Allah itu maha membalas setiap amal ini. Dasarnya surat Al-Zalzalah ayat itu yang ke-10. Tapi yang ketika kita ini di ilaan tiang, kita menyadari bahwa Allah niku merupakan cara Allah menghinakan kita. Seseorang yang senangannya mencaci maki tiang itu, senangannya mencaci maki yang muslimin. Maka di saat kita menyadari bahwa ketika kita dicaci maki tiang itu merupakan cara Allah menghinakan kita, dan berikut kita menyadari bahwa Allah itu dari maha menghinakan. Tapi yang ketika kita di saat dicaci maki tiang, kita menyadari bahwa cacian dan makian itu merupakan sarana Allah untuk membersihkan kita saking dosa-dosa. Karena kita niku kata dosa, senian ini seneng ngilakan tiang, seneng ngebully tiang, seneng godok tiang, masuk dalamnya kata tiang tersakiti kali kita. Mata itu enten tiang menyakiti kita, enten tiang ngilakan kita, membenci kita, langsung dalamnya kita membandang cacian kedoliman yang itu sebagai bentuk cara Allah membersihkan kita saking dosa-dosa. Kalau misalnya dosa kita ini bersih, maka yang itu kita menyadari bahwa asma Allah itu merupakan zat yang maha maaf. Terus penilaian kita ahijab bagi kita sing kali jam. Penilaian kita tentang Allah ini sesuai dengan perasaan kita. Jadi kondisi kita waktu dicaci maki itu waktu kita ini mau datang kebaikan pun Allah, mau datang anugerah pun Allah, mau datang pengampunan pun Allah. Maka mungkin kita di saat ini menyadari bahwa cacian dan makian itu merupakan cara Allah memaafkan kita, cara Allah untuk membersihkan kita dari dosa-dosa. Sehingga kita memandang Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Di saat dicaci maki yang kita menyadari bahwa Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Karena dengan cacian makian itu dosa-dosa kita terhapus, diambil. Tapi yang ketika ini kondisi kita ini ketika dicaci maki yang kondisi kita waktu ini mau datang siksa pun Allah, mau datang ini dosa-dosa kita, mau datang kesalahan-kesalahan kita, sehingga muncul rasa takut ajir dalam Allah, ajir dalam siksa pun Allah. Maka mungkin di saat itu kita menyadari bahwa cacian dan makian itu merupakan bentuk balasan Allah, sehingga kita menyadari bahwa Allah itu maha membalas setiap amal hambanya. Menyadari utawi mungkin kita menganggap bahwa cacian makian itu merupakan cara Allah menghinakan kita karena sampun senang menghina yang hidup, sehingga nampak bahwa sifat Allah itu maha menghinakan. Kalau itu seperti pedal berdiri bahasa. Dan niku napa namine kita niki pun pada dasarnya masa
roja ngarep-ngarep lan khauf niku sami-sami saene. Sami-sami saene. Jadi kalau wau ketika roja mongko tiyang niku menyadari pilih jajaran makan niku merupakan bentuk pengampunan Allah lan ketika khauf niku menyadari pilih niku merupakan cara Allah membalas itu, cara Allah napa namanya menghinakan kita. Terus ketika seseorang yang dari mobil itu suatu kata, ketika tidak dimaki itu dia nampi keraton yo dia yang punya dimaki wong, lagi yo giliran itu tidak dimaki. Terus kita ini pun senang-senang ngeremehkan yang itu, senang-senang ngeremehkan yang itu, semacam yang itu senang melangkai dosa. Kerantan mungkin tiang singkatan dosa itu lebih mudah untuk imut-imut dosa ini. Ketika seseorang itu sampun imut datang dosa-dosa ini, ketika seseorang itu sampun imut datang dosa-dosa ini, mongko tiang itu lebih mudah nampi dinadir pengeran. Senajan dinadir niku ketinggalan dulu. Ketika misal tiang itu menyadari dosa-dosa ini, nyadari mobil ini kata dosa ini, ketika misal kesulitan ekonomi, yo binampi, yo pantas aku ngomong apa kayak dosa ini. Ketika dibalik sakit, dia nampi karena yang tadi yo jam satu ini cerita kayak maksiat. Jadi yo sepantasnya oleh ini oleh sakit ini. Terus yang sing menyadari akan dosa-dosa ini itu lebih mudah untuk nampi tindak diri pangeran. Karena itu pun mudah-mudah ngeremehkan biang sing sering memakai maksiat. Pun senang ngeremehkan biang ini. Terus misal kita yang sehingga dari dosa-dosa ini, entah yang juga ibadah atau entah itu yang juga maksiat, yang itu mengadari akan dosa-dosa ini, yang itu bakal lebih mudah nanti dinadiri pengeran semacam dinadiri guru dan yang itu bakalan mudah menjadi syukur. Contoh misal kita mau amalah kali dia itu, ketika kita mau amalah kali dia itu, kita pasti nanti melakukan suatu amal kebaikan dan kita nanti melakukan amal keburukan, kita nanti melakukan salah dan kita nanti beramal baik. Dan tentunya kita, sing kita imut niku namung kesalahan kita datang janji itu niku. Ketika kita memaafkan janji itu kita, sing kita imut niku kesalahan kita, keburukan kita. Ketika janji itu niku menyalahi kita, nyakiti kita, monggo kita wajar punya itu pengibu berburu akhlak mengaku karena yo aku yang sering bisa berbukan menjadi ketika apa namanya yang itu apa namanya melakukan suatu tindakan yang buruk tentang kita nanti karena kita nanti melakukan suatu kesalahan. Tapi ketika kita lagi mau datang kesalahan kita, maksudnya yang itu berbuat baik datang kita syukur tenang. Karena kita aku senangannya berbuat buruk, tapi kok sih ada tapi. Dan ini juga tenang. Dan lebih kalau kita datang pangeran, ketika ketika kita lagi melakukan dosa kita, monggo ketika kita tertimpa sesuatu keadaan sehingga bukan sesuai kali keinginan kita, kali kita monggo ini bukan lebih mudah kita mampi. Dan ketika kita mendapatkan suatu nikmat, kita syukuri tenang. Karena kita akan dosanya kok sih amplian ya pangeran, sehingga mundur rasa syukur. Dan itulah sing diperintahkan dalam Al-Quran, adab yang berdasarkan dalam Al-Quran. Dasarnya surat An-Nisa ayat 79. Ma'asobaka min hasanatin famin Allah wa ma'asobaka min sayyatin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi ketika asal kebaikan kita nisbahkan kepada Allah, dan ketika kita tertimpa suatu keburukan kita nisbahkan tentang akhirat. Benteng kalau tiang sing betul nanti menyadari dosa-dosa ini, sing dia pun nama kebaikan Allah. Misal ketika tiang ibadah itu sakit tidak terus tiang ibadah, mantul misi kita itu namun kebaikan ibadah kita mawon ketika kita tertimpa sesuatu hal sing bukan berkenan dengan kita, suatu keadaan sing
menurut kita buruk, maka kita bakalan angel nabi ini. Sehingga pada 10 lan jalan. Sedangkan ketika asal mereka, ya kita jarang bergurih karena merasa sudah haknya. Contoh malam jika keluar ketika kita mengamalkan kali yang itu, kita nanti berbuat baik, nanti kita berbuat salah, yang kita emosi kebaikan itu ketika yang itu berbuat baik dan kita menganggap itu merupakan satu kasih wajar. Jangan kita merasa butuh untuk berterima kasih. Sedangkan ketika yang itu berbuat salah dan kita menganggap yang berubah. Nah ini pentingnya emosi dan dosa. Semalir yang bahasa. Terus tiang ahli hijab, ini memandang Allah dalam tiap-tiap sesuatu. Memandang Allah dengan asma dan sifatnya. Memandang Allah dengan asma dan sifatnya. Memandang Allah, penilaian ahli hijab dengan Allah ini sesuai dengan kondisi aliyah ahwali, keadaan batin. Yang batin ini itu rojak misalnya, khauf misalnya, sama-sama membedakan dengan Allah. Yang seorang itu dipenuhi dengan rojak, maka dia itu bakalan akan mengatakan amal saya, sehingga dia ini meninggalkan maksiat. Dan ketika dipenuhi dengan rasa khauf, hasil dengan Allah, maka dia ini bakalan menjauhi maksiat, dan sehingga dia ini melakukan satu ketaatan. Sehingga susah, yang seseorang ahli hijab ini buatan ilmu datang Allah. Dan seorang yang bertemu dengan Allah, ahli hijab yang bertemu dengan Allah, ketika tertimpa melakukan mendapati suatu keadaan, misal ahli hijab ini namanya dicaci maki tiang, sing aslinya cacian makian itu mengingatkan kita berbili asma Allah, berbili Allah ini maha membalas amal perbuatan hamba ini, sing aslinya ini menunjukkan cacian makian itu menunjukkan berbili Allah niku maha menghinakan orang yang suka menghina orang lain. Karena perbuatan dia mau datang Allah, monggo yang ahli hijab sing boten dia mau datang Allah niki akhirnya dendam dan benci datang sing benci itu. Dendam dan benci datang tiang sing mencaci maki itu mau. Ketika misalnya mendapati tiang tabrakan atau mati, sing asli nih tabrakan itu menunjukkan tabrakan atau korban kematian itu menunjukkan berbeda itu ada asma Allah, berbeda Allah itu maha mematikan. Tapi kerana yang ini betul ilmu datang Allah, ahli hijab ini betul ilmu datang Allah, nganggap dia berbeda yang ini mati, yang orang tabrakan ini betul kalau mulai ini tabrakan ini. Lain berarti yang selamat, yang kalau wong ini terboleh karena asal, tapi terboleh kali. Padahal mereka mengandung dari Allah itu maha menyelamatkan, maha menjauhkan dari bala dan musibah dan sebagainya. Jadi bahaya ini yang itu bukan ilmu datang Allah, yang licap sebetulnya ilmu datang Allah, yang itu bakalan dengan itu susah, sorong. Lalu keranten apa namanya? Keranten pandangan penilaian yang pernah dihijab oleh Allah ini sesuai dengan prasangka diri ini, kondisi batin ini, mongko wajib bagi kita ini wangsul malih perbaiki batin kita. Ada sebuah kali Nabi, Allah wa inna fi jasadi mudghah idza salahat salal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa iyad qalbu. Niki mengandung beberapa makna ini sangat pulau. Sesungguhnya di dalam diri manusia, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang mana jika daging itu baik maka baik semuanya, dan jika itu buruk maka buruklah semuanya. Daging itu adalah hati. Hadis niki secara tekstual, niki apa namanya sing dimaksud dengan syarat sing dimaksud qalbun nggih punika senes hati ini, tapi dia menikah jantung, sesuatu yang terdetak. Dan dalam kedokteran pusat kehidupan manusia dia menikah jantung, yang jantung ini masih berdetak, masih aktif, dia mongko, dia itu boleh, dia jantung itu mati, baru terdetak dia bakalan mati. Terus kandungan lain secara tekstual, ini nanti disampaikan kalian panjang itu nanti kemudian. Secara tekstual, apa namanya? Yen
jantung, sedang hadis itu yang jantung itu hidup, maka baiklah seluruh jasad, dan jika jantung itu buruk atau mati, maka matilah semua jasad. Itu maksud cara seksual. Tapi cara kate, cara tersirate kebenikau yang tadi kita saya amal sakit nopo moncing itu lantai bukan itu jalan ternilai. Karena nopo karena kita melantai jalan ikhlas. Sedangkan yang tadi kita buruk, ketika kita melakukan suatu amal sebesar nopo mawon itu bakalan ternilai, itu mungkin bakalan mencelakakan kita keranten kita melakukan amal kalian apa namanya kriya ujub sombong lan sebagainya. Utawi makna lain sing hubungan kali makalah ini yang batin seseorang itu saya mongko yang bakalan husnudon dalam Allah, bakalan husnudon dalam Allah, bakalan kona'ah dan bakalan itu. Yang pun yang seseorang itu sama husnudon sampai kona'ah sampai itu dalam Allah, mongko itu bakalan dari sampai yang itu bahagia dalam tiap keadaan. Bahagia dalam tiap keadaan. Terus misal contoh kita sakit, kita mencari penyakit, dibanding sakit dalam Allah, tapi mandang pilih sakit ini merupakan penggugur dosa. Ini yang bumi yang sambung berguguran dosa-dosa ini mongko bakalan mengantarkan dengan kebahagiaan sing abadi dan akhirat. Mongko kita bakalan itu. Dan yang sambung itu mongko kita bakalan tenang, asal ketenangan, asal kebahagiaan. Sedangkan yang meskipun dibalik kesehatan, tapi batin kita rusak, nanti datang Allah, sudah datang Allah, tasik kurang naik, dibalik keadaan sehat juga, tapi tasik terosok kurang ayu, kurang ganteng, kurang lemu, kurang kurung, dan sebagainya, dia tetap bakalan rasanya susah, Lalu itu dijelaskan hadis, laisal hina angkas kotil ard, walakinal hina hinan nafs. Bukanlah kaya itu kaya harta, tapi kaya hati. Tenang. Terus maksud malih berarti poin penting di menikah terbagi batin dia batin kita saya kita harus tentang Allah, maupun penilaian kita tentang Allah ini bisa. Lah nasib kita ini tergantung datang penilaian kita tentang Allah. Anak idadoni aktivi. Aku sesuai prasangka hambaku. Penyonomi saya di bakalan saya nasibnya yang nyonomi awam di bakalan awal nasibnya. Tidak bisa saya. Selesai masuk malik penilaian kita tentang Allah ini sesuai dengan prasangka kita, sesuai dengan gini prasangka kita. Yang kita suruh tentang Allah, misal contoh yang kados diajarkan tentang kita ketika misal kita pandang dunia sing penuh dosa, penuh kesukaran ini kita pandang hanya sebatas niku, monggo kita yang pandang dari Allah niku maha memberi kesusahan. Tapi ketika kita ini memandang kalau sudah diajarkan si Imam Ilam, pilih Allah menjadikan dunia ini penuh kesukaran ini supados hamba ini mudah untuk berpisah dari dunia dan mudah untuk mereka dalam Allah. Monggo kembali kita menyadari pilih Allah ini maha memberi kemudahan. Dan kita mandang menjadi kesukaran tentang dunia ini supados bahwa kita ini buat mencintai dunia lebih cinta kita tentang Allah. Kembali kita memandang pilih Allah itu maha penyembuh. Terus langsung malih memperbaiki batin itu poin penting ini. Mau dilaksanakan makalah selanjutnya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa alaikaya apa? Kaifa alaikaya apa yutasawwar dan temu apa ayah jubahu yang to ngaling-ngalingi bu ing Allah apa syai'un suci-wici wa huwa hale utawi Allah iku Allah tidak sile Allah di duhar kang pertelo sapa Allah ni likul syai'in kedue saben-saben suci-wici. Aita jalla tegese tajali sinan Allah
Aita jalan yang kita cari dengan Allah di kulli syai'in malaysa min sakum suci hatta arafahu sehingga yang kau baru hu Allah hatta arafahu sehingga yang kau baru sapa apa kullu syai' hu Allah walidalan karena ikilah ma'rifat karena mongko ono apa syai' ono iku sajidan sujud lahu maring Allah wa musabbihan lan ngaturake sembah tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah selanjutnya pun, bagaimana Allah akan dijawab oleh sesuatu padahal Allah itu tampak pada tiap-tiap sesuatu. Bagaimana mungkin Allah itu dijawab oleh sesuatu padahal Allah itu tampak pada tiap-tiap sesuatu. Maksudnya yaitu, maksud dari tampak pada tiap-tiap sesuatu yaitu Allah bertajalli pada tiap-tiap sesuatu. Sehingga karena Allah bertajalli pada tiap-tiap sesuatu, sehingga tiap-tiap sesuatu itu mengenal Allah. Karena mereka ini mengenal Allah, maka mereka tiap-tiap sesuatu itu sujud kepada Allah dan bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Akan tetapi kamu tidak paham dengan tasbihnya. Maka tiap-tiap sesuatu itu mengenal kepada Allah sesuai dengan tajalinya Allah kepada sesuatu itu tadi. Tiap-tiap sesuatu itu mengenal kepada Allah sesuai kadar tajalinya Allah kepada tiap-tiap sesuatu itu tadi. Meskipun ada di antara sesuatu-sesuatu itu tadi yang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, karena kurangnya ma'rifat dan dangkalnya ma'rifat kepada Allah, bukan karena tidak adanya ma'rifat. Terus temeriki sedanten makhluk niku karena Allah bertajalli pada tiap-tiap sesuatu, tampak pada tiap-tiap sesuatu, sehingga para makhluk niku mengenal Allah, ingkang pundi mengenali Allah, datang Allah niku sesuai dengan kadar tajallinya Allah datang tiap-tiap sesuatu niku. Teman-teman, semua makhluk entah niku benda mati maupun benda hidup niku mengenal Allah, semua makhluk niku bertasbih datang Allah. Bertasbih datang Allah, tetapi kita niku boten paham datang tasbih ini. Dan mereka niki mengenal datang keagunganipun Allah, sehingga mereka niki mengagungkan Allah, memuji Allah, sujud datang Allah, tunduk datang Allah. Tunduk datang Allah. Tapi kita belum paham tentang tasbihipun mereka. Bahkan saking mengagungkan nih tiap-tiap sesuatu niki, benda-benda mati niki, benda mati nggih, tumbuhan nggih, hewan aja petunggalan nih, saking mengagungkan datang Allah, niku kados laut niku bendalu niku nyuwun datang Allah untuk menumpaskan, membersihkan manungsa. Bendalu 3 kali nyuwun datang Allah kersane menghapuskan manusia karena enggak ada sing pokok. Tapi Allah melarang kata nang hadis. Lan nang malih teng surat Maryam niku ayat 28 ngantos 9 wa qalu takhudar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tashaqqul ardu wa takhirul jibalu hatta an ta'u lirrahmani walada. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kalian telah
mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwahkan bahwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Saking boten trimone datang ucapanipun napa namanya niku tiyang sing mengatakan bila Allah niku punya anak, alamnya boten terima ngantos hampir-hampir dijelaskan mriki langit niku pecah, gunung-gunung runtuh, bumi terbelah lah saben. Itu saking begitu pengagungannya tentang Allah. Dan hewan-hewan ini bertasbih. Dasare niki sing semua makhluk bertasbih niku surat Al-Isra ayat 77. Wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan mujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Tentu saja niku sedang makhluk bertasbih tentang Allah karena niku kita niki pun seneng mateni kewan, dan semut meneng-meneng jalan tabuki pun. Kanten niku bertasbih niku. Semua-semua bertasbih pun saya naik dewi mateni semut. Boleh nganggur di pateni semut ini pun bermasalah. Kanten bertasbih tentang Allah, tentang Allah. Tapi enten golonganipun tiyang meskipun niku kenal tentang Allah, tiyang niki golongan niki makhluk niki boten mengagungkan Allah sesuai dengan pengagungan yang semestinya. Sedangkan makhluk mengagungkan tentang Allah tapi niki kok boten mengagungkan tentang Allah. Sinten niki nggih para pengikut iblis sing duraka dhateng pangeran. Tiang-tiang sing terpujuk kalian tipu dayane iblis sehingga duraka dhateng pangeran. Wonten-wonten maksiat lan satunggalane. Niku tiang-tiang sing boten ngagungaken Allah. Keranten apa kok wantun-wantun boten mengagungkan Allah? Keranten tiyang niki kurangnya makrifat dhateng Allah. Boten kenal dhateng Allah. Boten kenal, tapi kenale namung kedhik. Boten begitu tahu, boten begitu mengenal dhateng keagunganipun Allah, kemaha perkasaanipun Allah lan satunggalane. Bukan karena orang ini tidak punya makrifat. Terus sedanten tiyang enten mapalan iki sedanten tiyang sinten mawon semua makhluk siapapun itu niku mempunyai makrifat dhateng Allah. Semua makhluk niku mempunyai makrifat kenal dhateng Allah menurut kadar masing-masing meskipun niku sedikit. Pun asal kita ini mungkin kita diberkahi kemanfaatan dan kita amin amin Allah amin. Kira Allah kunjung kita pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.